Yang pertama tentunya, kalau sudah ada bisikan syaitan untuk menonton sesuatu yang tidak baik, untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik, atau melakukan kemaksiatan, alihkan kepada perbuatan yang baik. Tonton tetap, tapi tonton ceramah. Langsung lawan, dan gampang. Kalau ada orang yang mengatakan syaitan itu kuat, dusta, syaitan lemah, Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah. Syaitan cuma bisa bisikin, sekarang azan, antum mau sholat nih, lalu syaitan bilang nggak usah, kan baru azan, nanti aja. Kita tinggal tolak kok. Enggak, saya nggak mau, sekarang saya mau ke masjid. Syaitan nggak mungkin menjelma cekik kita, kamu harus ke masjid, jangan ke masjid misalnya. Nggak, dia tidak akan bisa ganggu kita, cuma bisikin. Maka lemah syaitan itu. Yang kedua teman-teman, sabar. Sabar itu dibutuhkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, mengerjakan ketaatan Allah. Untuk dulu di majelis ilmu begini, dengarin 2 jam, 3 jam ceramah, butuh kesabaran. Kita pergi cari nafkah, laki-laki keluar panas, segala macam, dengan suka dukanya, butuh kesabaran. Ya, berjihad butuh kesabaran, pergi haji dan umrah butuh kesabaran, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini butuh kesabaran. Setiap orang diantara kita pasti terlintas kesempatan berzina, pasti terlintas berbohong, pasti terlintas menipu orang. Bisa kita lakukan, tapi butuh sabar. Dan disitulah puncak cobaan Allah. Allah lagi uji kita, sabar gak? Maka itu sabar. Yang ketiga, selain sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiatan, sabar juga dalam cobaan harian. Ya, kalau sakit, gangguan orang, itu sabar. Semua orang diuji. Semua orang itu pasti akan melalui masa-masa itu. Ada nggak orang di sini, masya Allah, nggak pernah sakit? Hah? Ada nggak? Atau orang sidrap sehat semua, masya Allah, nggak ada yang sakit? Orang pasti sakit. Nabi SAW aja sakit kan? Ada nggak orang di antara kita yang tidak pernah sama sekali dijahati orang, nggak pernah ditipu orang? Ada orang di sini, masya Allah, setiap orang utang bayar semua? Hah? Atau orang utang tidak bayar? Waktu datang nangis-nangis, begitu kita nagih kita yang nangis. Banyak begitu, tertipu banyak orang, semua dilalui cobaan dari Allah SWT. Sabar. Contoh misalnya dalam safar, kata Nabi SAW, andai saja orang yang safar itu tahu bagaimana godaan dan bahayanya syaitan pada saat dia safar sendirian, maka dia tidak akan safar lagi sendirian. Artinya kalau dia ada teman, ya maka akan ada tameng, dia malu sama temannya. Makin ramai maka makin malu. Bagus sekali. Sama juga dengan menggunakan pakaian teman-teman. Jangan malu menggunakan pakaian ketakwaan. Kita kalau laki-laki kalau pakai kopiah, atau pakai baju gamis, atau pakai koko, malu. Baju itu bisa menahan kita. Beda dengan orang kalau pakaiannya memang ketat, dia memang berpenampilannya memang mau menggoda lawan jenis, akan beda. Akhwat kita yang pakai jilbab, apalagi kalau dia pakai jilbab syar'i, apalagi sampai pakai cadar, masya Allah, dia akan malu. Pakainya menahan itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu bagus.